Ya, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat kelengkapan bilangan real. Namun sebelum sampai ke sifat kelengkapan bilangan real, kita perlu melihat terlebih dahulu beberapa konsep dasar. Yang pertama mengenai keterbatasan satu himpunan. Nah, pertama-tama kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan himpunan terbatas. Berikut definisinya. Jadi, misalkan kita punya S subset dari himpunan bilangan real, S itu bukan himpunan kosong, maka S kita katakan terbatas di atas jika ada U satu bilangan real yang merupakan batas atasnya. Artinya apa? Artinya U akan selalu lebih besar atau sama dengan seluruh anggota di S, ya. Kemudian himpunan S itu dikatakan terbatas di bawah jika kita bisa memilih satu W yang merupakan batas bawah. Artinya kita bisa memilih satu W sedemikian sehingga W pasti lebih kecil atau sama dengan seluruh anggota S. Ya, dan himpunan S itu kita katakan terbatas jika terbatas di atas dan di bawah. Dia harus dua-duanya berlaku. Definisi ini tentu ya bukan untuk dihafal, tapi dengan melihat ilustrasinya semoga menjadi lebih jelas ya. Jadi kalau kita punya himpunan S-nya ini ya, himpunan bagian tapi yang tidak hanya berupa satu interval aja tapi gabungan beberapa interval dan bilangan. Nah, itu ya, maka apakah S terbatas? Kita akan lihat nanti apakah S terbatas berdasarkan definisi ini. Pertama kita ingin tunjukkan apakah S terbatas di atas. Berarti kita harus dapat menentukan satu bilangan U yang lebih besar dari seluruh anggota S. Ya, mungkin yang lebih mudahnya di sini kalau saya tentukan 3, apakah 3 ini merupakan batas atas? Apakah ini merupakan batas atas? Ya kita bisa lihat bahwa 3 selalu lebih besar dari seluruh yang di sini maupun yang di sini maupun yang ini gitu ya. Jadi 3 merupakan batas atas. Terus kita lihat apakah himpunan S ini terbatas di bawah. Kalau saya pilih batas bawahnya ini 3. Apakah 3 batas bawah gitu? Kita bisa lihat bahwa 3 itu selalu kurang dari yang ada di sini, yang ada di sini, dan dia sama dengan yang ada di sini. Jadi 3 selalu lebih kecil dari seluruh yang ada di S gitu ya. Jadi 3 juga merupakan batas bawah. Pertanyaan saya yang lain untuk batas atas ya. Jadi karena dia terbatas di atas dan dia terbatas di bawah, maka kita katakan dia terbatas. Lebih jauh mengenai batas atas. Kalau saya pilih 4, apakah 4 juga merupakan batas atas? Tentu ya, karena 4 itu lebih besar dari seluruh anggota S. Kalau saya pilih setengah, apakah setengah batas atas? Bukan, ya, karena setengah itu tidak selalu lebih besar atau sama dengan seluruh anggota S. Ada anggota S yang lebih besar dibandingkan setengah. Begitu juga dengan argumen yang sama kita bisa katakan setengah bukan batas bawah. Nah, kita ingin lihat contoh himpunan tidak terbatas. Misalkan kalau saya punya S-nya begini ya, maka dia terbatas di atas. Kita bisa duga 2 itu batas atasnya, tapi dia tidak terbatas di bawah. Jadi kita simpulkan dia tidak terbatas. Oke, begitu dia akan terus ke sana ya, akan terus ke kiri gitu. Nah, bilangan asli dia terbatas di bawah tapi tidak terbatas di atas. Jadi kalau kita klaim suatu himpunan terbatas di atas atau terbatas di bawah, kita harus bisa klaim siapa batas atasnya ya, siapa batas bawahnya. Ini batas bawahnya 1. Tapi dia tidak terbatas ya, karena berapapun sebenarnya dari contoh 2 ini kita mau lihat bahwa dia tidak terbatas di atas. Berapapun nilai yang kita klaim sebagai batas atas, pasti akan ada anggota himpunan itu ya, anggota himpunan yang tidak terbatas itu yang lebih besar dari angka yang kita pilih gitu ya. Jadi kalau seandainya saya pilih barangkali 6 batas atasnya gitu, tapi kan masih ada 7 di sini, sedemikian sehingga 6 itu tidak lebih besar dari 7 gitu. Jadi 6 bukan batas atas, 7 pun begitu, 8 dan seterusnya gitu. Berapapun batas atas, berapapun bilangannya tidak akan menjadi batas atas gitu. Nah, ini negasinya. Jadi kalau negasi untuk definisi kita punya bilangan yang himpunan yang tidak terbatas di atas, artinya
Untuk berapapun bilangan yang kita pilih ya, akan selalu ada anggota himpunan itu, sedemikian sehingga anggota himpunan itu lebih besar dari bilangan yang kita pilih. Jadi ini harusnya ini jelek ya, ini S tidak terbatas di atas gitu ya. Nah berarti dengan cara serupa bisa disimpulkan apa negasi dari S tidak terbatas di bawah. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan, kita bisa hanya mencari satu nilai saja untuk menunjukkan satu himpunan terbatas. Jadi tadi kan kalau untuk menunjukkan himpunan terbatas kita harus buktikan terbatas di atas, artinya cari batas atas. Untuk menentukan himpunan terbatas di bawah, cari batas bawah. 2 perhitungan kan. Nah, yang ini perhitungan jadi hanya satu saja. Jadi kita hanya perlu mencari satu nilai M sedemikian sehingga ini berlaku. Seperti biasa, buktikan. Buktinya nggak sulit. Yang dibuktikan per arah ya. Nah, kita sudah lihat sebelumnya ya bahwa kalau seandainya kita punya S itu terbatas gitu, ini untuk menyederhanakan saja ilustrasi ya, misalkan S-nya begitu, kalau di sini batas atas sebut saja U, maka U plus 1 itu batas atas ya, terlalu U plus 3/2 batas atas. Semua yang lebih besar atau sama dengan U itu pasti merupakan batas atas juga. Ya, jadi batas atasnya data hingga banyaknya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita ialah bisakah kita menentukan satu batas atas terkecil, atau kalau yang batas bawah juga data hingga kan, atau batas bawah yang terbesar. Nah, ini akan jadi pembahasan kita selanjutnya, yakni pembahasan supremum dan infimum.